Selamat pagi, Pak Arif dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang kolaborasi tentang lingkungan belajar abad 21. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama adalah Alfianita Ratna, yang kedua adalah Anissa Astika, yang ketiga adalah Francisca Anggun, yang keempat adalah Siti Masyito. Peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Teknologi dan media membuka banyak cara untuk belajar, yakni memungkinkan akses informasi yang tak terbatas. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan juga peserta didik untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan, serta saling berkolaborasi. Media interaktif dan game edukasi juga meningkatkan keterlibatan aktif para peserta didik. Melalui pemanfaatan teknologi dan media, guru dapat mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru secara maksimal. Pembelajaran yang disampaikan memungkinkan para peserta didik dapat mengembangkan kapasitas dan kemampuan dirinya dalam berteknologi, sehingga tercapai pembelajaran berbasis abad 21 yang menjadikan para peserta didik untuk melek teknologi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan diri menjadi guru profesional dan guru digital. Langkah-langkah yang perlu diambil yakni yang pertama, mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang berkompeten melalui pendidikan formal dan sertifikasi, seperti yang sedang kami laksanakan saat ini, yakni menempuh pendidikan profesi guru. Yang kedua, mengembangkan diri dengan meninjau semua bahan atau media belajar online atau digital. Kami perlu terus mengembangkan diri, terutama dalam keterampilan digital, mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, dan memahami etika digital. Di samping itu, langkah yang ketiga, kita perlu meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan di bidang-bidang yang relevan, serta berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam komunitas pendidikan yang saat ini mudah kami akses. Langkah yang keempat, yakni berkomitmen untuk terus mau belajar dan berkembang, serta penggunaan teknologi dalam pengajaran. Harapannya kami dapat menjadi guru yang siap menghadapi tuntutan pendidikan modern yang semakin berfokus pada digital. Langkah yang terakhir yaitu memilih aplikasi yang kolaboratif saat diaplikasikan ke dalam pembelajaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim dan membuat lingkungan aman dan nyaman. Lalu, bentuk media dan teknologi yang pernah digunakan di sekolah itu ada beberapa teknologi. Yang pertama ada laptop dan LCD proyektor. Untuk format medianya berupa teks dan audiovisual. Kemudian bahan ajar yang dapat digunakan yaitu berupa PowerPoint, infografis, ilustrasi, video pembelajaran interaktif, dan games edukasi. Kemudian teknologi yang kedua, kertas. Untuk format medianya berupa teks, dan bahan ajar yang digunakan yaitu poster dan mind mapping. Untuk teknologi yang ketiga berupa buku. Kemudian format medianya yaitu visual, dan bahan ajar yang digunakan berupa lembar kerja peserta didik, modul, dan buku ajar. Kemudian teknologi yang keempat berupa gawai. Untuk format medianya yaitu audiovisual, bahan ajar yang digunakan berupa video pembelajaran interaktif. Dan yang selanjutnya, teknologi dalam gawai untuk format medianya berupa visual dan teks. Kemudian bahan ajar yang dapat digunakan yaitu berupa kuis pada platform Google Formulir dan platform game edukasi seperti Quizzes. Dan untuk teknologi yang terakhir yaitu speaker. Kemudian format medianya berupa audio dan bahan ajar yang digunakan berupa rekaman pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang kode etik dan hak cipta. Nah, kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
Adapun hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas mengenai beberapa kode etik dan hak cipta di dalam lingkungan pendidikan. Di sini disajikan 5 kode etik dan hak cipta dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal lalu menyalahgunakannya. Dan yang kedua, tidak memberikan ID pengguna dan kata sandi kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah web atau situs pembelajaran. Yang ketiga, tidak mengganggu dan atau merusak komponen yang ada pada sistem informasi orang lain. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan konten-konten yang akan dibuat. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual atau HKI. Baik, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tugas ruang kolaborasi di topik 2 lingkungan belajar abad 21. Kiranya ada dari teman-teman dan juga Bapak dosen dalam memberikan saran, tanggapan ataupun sanggahan berkaitan dengan materi yang telah kami sampaikan, dipersilahkan. Sebelumnya kami tutup terlebih dahulu. Sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.